Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Sobat pemirsa Islamicpreneur TV yang dirahmati Allah, jumpa lagi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala serta kemuliaan di dalam kehidupan kita. Saat ini saya sedang bersama dengan ownernya Hydroponic Good Plan yang berada di Yogyakarta, dengan Mas Sabto. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Mas Sabto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Sabto? Alhamdulillah baik, Pak. Masya Allah. Ini Mas Sabto ini masih muda, terus visioner dan memiliki usaha atau bisnis di bidang hidroponik. Masya Allah. Nih coba lihat nih di belakang kita nih, banyak sekali tanaman-tanaman Mas Sabto. Iya. Nah ini tanaman apa aja Mas Sabto? Ini mayoritas sayuran daun, Tat. Jadi ada selada, ada sawi, ada kailan, ada pakcoy, kangkung, bayam, macam-macam. Masya Allah. Ini sobat pemirsa, tanaman-tanaman ini tuh nggak pakai tanah ya. Iya. Nah, jadi luar biasa, ini pakai PVC ya? Ya, ini pakai pipa. Pipa PVC, terus dialiri air gitu Mas Air Sabto? yang sudah ada nutrisinya atau pupuknya. Oh, berarti nutrisinya itu, pupuknya itu menggunakan pupuk apa Mas Sabto? Pakai pupuk yang berbahan dari garam, mengandung mineral. Jadi itu... bukan pupuk-pupuk seperti yang biasa kita lihat itu kayak urea, itu bukan. Kita tidak pakai itu. Karena kalau hidroponik itu pakainya garam yang mengandung mineral, Tat. Oh, Masya Allah. Terus yang bisa dihasilkan dari tanaman-tanaman selain salada tadi, apa aja Mas? Berapa Hampir jenis? semua jenis tanaman bisa. Sayuran daun, buah-buahan, bunga-bungaan, tanaman tahunan pun sebagian bisa. Seperti tomat itu Bisa. Timun, Asalkan ya? bukan tanaman yang berkayu. Oh. Jadi melon, timun ya. sampai pisang, pepaya pun bisa. Asalkan Masya tidak berkayu. Masya Bisa, Allah, insya Allah luar biasa. Ini saat ini fokusnya lagi beberapa tanaman yang ada ya. Nggih. Nah, ini nanti distribusinya kemana Mas Sabto? Kalau ini alhamdulillah sudah jalan 2 tahun, kami sedekahkan 100% ke ponpes-ponpes terdekat ada di sini. Wow. Jadi hasil panen ini sedekah ya. ya insya Allah. Berarti ini bukan dijual atau Bukan. dibisniskan? Bukan. Lalu bisnisnya sendiri di mana Mas? Bisnis saya sendiri adalah dari meracik nutrisinya tersebut yang saya distribusikan ke seluruh Indonesia. Masya Allah. Jadi sobat pemirsa IPTV, Hydroponic Good Plan ini bisnisnya itu di bidang pupuknya atau nutrisinya? Betul, Tat. Jadi main core utama dari bisnis kami itu adalah menjual pupuknya. Berarti tanaman-tanaman ini riset atau memang hasilnya? Atau Hanya untuk display saja. hanya Biar untuk tertarik. display? Tertarik Masya datang, Allah. mau belajar silahkan, kami ajari, nanti kan beli pupuknya. Masya Allah. Oh berarti sobat pemirsa IPTV juga boleh nih belajar di Boleh? sini ya? Boleh, monggo. Masya Allah. Sebutin Tapi- dong Mas, di mana nih alamatnya kita Iya. sekarang? Tapi sementara selama pandemi kami masih tutup dulu. Hmm. Jadi hanya tertentu saja. Nanti insya Allah kalau sudah hilang pandeminya, kami buka kembali lagi untuk umum. Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 4 sore silahkan terbuka, tidak perlu bayar, datang-datang aja. Mau nginep di sini seminggu nggak apa-apa. Masya Allah. Bebas. Ilmunya tidak ada yang kami tutupi insya Allah. Di jalan apa Mas? Ini di Jalan Kadisoka, Gang Nanas 5, nomor 21. Atau Yogyakarta. ketik aja Good Plan itu udah ketemu. Oh, ketik Good Plan di Google Iya, ya. insya Allah sudah Masya ketemu. Allah. Itu websitenya Mas ya? Itu di Google Maps-nya ada. Oh, Google Iya. Maps juga ya. Masya Allah, luar biasa nih pemirsa. Sobat pemirsa jangan takut, tapi nanti ya, sabar dulu Nanti ya. nunggu pandemi hilang atau sudah mereda kami buka kembali insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Mas, kalau ngelihat tanaman-tanaman ini tuh jadi pengen ini ya, nyambel gitu. Pengen dibuat masakan gitu. Dimakan segar juga insya Allah enak. Tat. Nah, bedanya dengan tanaman yang liar atau yang Iya, memang ditanam tanah. di tanah itu apa sih Mas Sabto? Nah, yang pertama itu dia bersih karena memang tidak ada tanahnya. Jadi memang targetnya dari tanaman hidroponik ini untuk skala yang menengah ke atas. Tapi bukan berarti mengkhususkan yang di bawah nggak boleh makan, bukan berarti begitu. Tapi biasanya kan orang yang menengah ke atas itu lebih suka yang bersih-bersih. Nah, jadi dia akan bersih, kemudian dia akan selalu segar, Tat. Kenapa segar? Karena dia ketika dipanen dan dijual itu dalam kondisi hidup tanamannya. Oh. Jadi kalau di swalayan melihat ada tanaman dengan ada pipa-pipa seperti ini, itu Iya. tanaman hidroponik dan dia masih hidup. Ketika dia hidup, dia masih terus melakukan metabolisme dan masih tetap segar. Sehingga ketika kita nanti beli di swalayan, bawa ke rumah, mau dimakan, itu insya Allah kondisinya masih fresh. Masih fresh ya, Iya. dan khasiatnya pun juga nggak berkurang. Iya, karena takaran dari asupan pupuknya itu sudah kami hitung
pas dengan kebutuhan tanaman. Ketika dia sudah pas dengan kebutuhan tanaman, maka pertumbuhannya akan baik, kandungan gizinya pun akan maksimal, Tat. Masya Allah, luar biasa nih pemirsa. Nah, kalau saya melihat tanaman-tanaman ini agak berbeda dengan yang di tanah ya Mas ya. Iya. Dari besarannya, Iya. lalu dari jarak-jaraknya Iya. gitu. Ya memang sih kenal, misalkan nih salada, Iya. ada Ada sawi juga, cesim, ada sawi, kangkung. ya kangkung. Tapi begini pemirsa, tanamannya tuh lebih besar gitu ya. Iya, karena tadi ketika kita sudah bisa memberikan sesuatu yang pas dengan kebutuhannya, maka pertumbuhannya kan akan maksimal. Dari segi ukurannya, dari segi rasanya, kandungannya. Bahkan hamanya juga nggak ada ya Mas ya. Kalau Minim terbuka seperti ini tetap ada, Tat. Oh, Tetap ada. tapi tidak kalau sebanyak terbuka. seperti yang di tanah kan, kayak kita sering lihat tanaman-tanaman kayak misalkan beli di pasar kangkung itu ada yang kuning, ada yang coklat, Oh, iya. ya, itu. Terus ada Jadi yang lubang-lubang kalau ya. mau lebih profesional lagi itu pakai greenhouse, Tat. Jadi dia tanamannya kita lindungi dengan greenhouse, hama penyakit tidak bisa masuk, penggunaan pestisida pun jadi minimal sekali, bahkan tidak ada. Nah, tanaman juga akan lebih sehat, tidak kena hama dan bebas pestisida. Seperti itu jargonnya di hidroponik. Masya Allah, luar biasa. Mas, kalau Nah, dengan misalkan kelebihan-kelebihan itu tadi sengaja memang kami kasihkan ke santri-santri, harapannya supaya santrinya semakin sehat, belajar ilmu agamanya akan semakin baik, kontribusi untuk agama juga akan lebih iya, bagus. Masya Allah, luar biasa nih pemirsa. Kalau misalkan nih Sobat IPTV pengen belajar dan juga pengen punya bisnis, itu yang dipersiapkan itu modalnya dari modal berapa ya Mas? Kalau Paling modal minimal aja. kalau modal berapa itu nanti gimana gini ya, Tat. Ketika saya menyebutkan minimal sekian, itu nanti ketika belum mencapai itu tidak mulai-mulai. Jadi kalau saya sarannya adalah berapapun budget yang dimiliki, mulai saja dulu. Nah, nanti ketika sudah mulai itu kan nanti akan ada perputaran cash flow-nya. Masya Dapat Allah. keuntungan, tambah luas lagi. Dapat keuntungan, Iya. tambah luas lagi. Tapi jangan dipakai sendiri dulu uangnya. Jadi kembalikan lagi. Untuk mengembangkan ya. Misalkan awalnya hanya 10 pipa. Setelah dimulai ada keuntungan, tambah jadi 15 pipa. Tambah lagi ada keuntungan jadi 20 pipa. Dan seterusnya lama-lama akan meluas. Dengan hidroponik ini butuh ini nggak asupan energi matahari atau Harus ada matahari. harus ada matahari. Jadi kalau nanti mau pilih lahan, Iya. pertama yang harus dilihat itu mataharinya. Mataharinya harus full. Jadi tidak di bawah pohon-pohon seperti itu tidak bisa. Harus full. Gitu. Harus full ya. Iya, jadi pilih Jadi- yang seperti lapangan bola. Berarti pencahayaannya ya. Betul Bukan sekali. bentuk mataharinya loh pemirsa. Bentuk Pentingnya mataharinya nanti sama. Sinar mataharinya. Ya, sinar mataharinya harus asupannya harus pas ataupun powerful lah ya. Betul sekali. Masya Allah. Nah, kalau saya kan sering melihat juga nih tanaman-tanaman hidroponik yang orang-orang itu ya skala kecil ya. Iya. Skala kecil, terus bahkan ada beras di situ. Iya. Terus Padi. padi, terus ada yang menghasilkan beras putih, beras Iya. merah. Ini juga sama, nutrisi yang dipakai sama dengan yang Iya. tanaman-tanaman yang Mas Sabto buat. Selama dia masih hidroponik, pupuknya sama. Nanti hanya berbeda formulanya. Jadi kalau selada ada formula sendiri, padi ada formula sendiri, tomat ada formula sendiri. Jadi nanti benar-benar menyesuaikan sama jenis tanaman. Wah, Masya Allah, menarik sekali nih pemirsa. Jadi sobat pemirsa, kalau yang memang suka dan hobi dengan tanaman, nah ini ada peluang usahanya loh. Jangan dikira kalau kita itu punya hobi, terus setelah itu ya sudah hanya hobi saja. Enggak, tapi ada opportunity atau ada peluang Betul usaha sekali. yang Iya, insya Allah. bisa berpotensi untuk menghasilkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita menjemputnya gitu ya Mas Iya, Sabto betul ya. sekali, Masya Allah. Ini kalau kan Mas Sabto tadi ini dihibahkan semua, disedekahkan loh pemirsa. Saya sampai bingung. Ada 9 ponpes di sekitar sini. 9 ponpes Iya. itu yang wajib ya di Iya. story hasil dari panennya. Iya, malah Mas kami Sabto. menanya ke mereka, pengennya sayur apa yang mau dimakan, jumlahnya berapa. Nah, Bisa kami request? yang coba sediakan. Iya. Oh, Masya Allah. Jadi luar ngantarnya biasa. sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau diantara sobat pemirsa IPTV ini yang nonton dan mereka punya ponpes atau mereka tahu ada ponpes di daerah Yogyakarta yang membutuhkan, bisa daftar Mas. Boleh aja. Wah. Selama masih mencukupi kapasitasnya ya. Tat. Masya Allah, iya. Kalau kapasitasnya udah nggak mencukupi ya mohon maaf dulu. Oh iya, berarti harus tunggu antrian. Iya. Selama masih cukup Iya. hasil panennya insya Allah semua akan diberikan. Mas Sabto nih balik lagi ke awal nih. Tadi saya agak sempat lupa nih. Hidroponik Goodland. Nah, Goodland itu kok diambil nama Goodland itu kan branding ya. Iya. Nah, itu asalnya mulanya seperti apa ya? Kok bisa tercetus nama Goodland? Oh iya.
Jadi Good Plan itu adalah brand dari nutrisinya, dari pupuknya tadi. Karena memang pertama kali saya berbisnis itu jualan pupuknya. Hanya jualan pupuk dulu. 2007 itu namanya belum Good Plan, masih Hydro Group namanya. 2007 saya daftarkan Hydro Group, alhamdulillah ditolak. Alhamdulillah ditolak sama Kemenkumham, akhirnya saya pilih nama lagi, terbesitlah Good Plan. 2010 saya daftarkan sampai sekarang. Masya Allah, ini luar biasa ya. Jadi sebuah nama itu untuk branding itu juga nggak boleh sembarangan ya. Iya. Jadi kita juga harus benar-benar jeli, terus Betul kita sekali. daftarkan juga. Ya, supaya ya. nanti tidak ditiru orang kan, Tat. Masya Allah, itu karena apa, itu jalan ikhtiar dan perjuangan dalam bisnis Iya. kita. Jangan sampai kita sudah membangun susah payah, terus Diakui orang lain. diakui orang lain. Nah ini jangan sampai seperti itu. Iya. Jadi harus didaftarkan, gitu Ya, Mas Sabto ya. Inji. Mas Sabto, ini ada nggak rencana ke depan tuh pengembangannya seperti apa Mas Sabto nanti? Pengembangan ke depan Ya, insya Allah mau apa menambah dari nilai nutrisinya yang atau pengen nambah yang lainnya gitu? Oh iya. Kalau untuk kualitas nutrisi sendiri memang kami akan terus kembangkan. Artinya ada penelitian-penelitian tertentu nanti yang tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas nutrisi. Jadi formula kami itu dinamis, Tat. Jadi bisa berubah sewaktu-waktu karena mengikuti dengan hasil penelitian yang terbaru. Kemudian rencana juga ke depan nanti kami akan merambah dunia aquascape, tabu lampot, karena sudah ada beberapa sampel sedikit di sini ya, tabu lampot, sama tanaman hias nanti ke depan. Masya Allah, itu menarik banget aquascape tadi ya. Iya, rencananya. Luar biasa. Ini lagi in juga nih, banyak iklan-iklan tuh menawarkan pembuatan aquascape tadi loh, Sabto. Wah, Masya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan Mas Sabto. Amin. Dan juga diberikan kelancaran nanti. Amin. Apalagi ini kan ranah sedekah ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tuh menyatakan bahwasannya Allah itu akan menyuburkan sedekah. Amin. Nah, insya Allah mudah-mudahan selalu subur tanamannya, subur bisnisnya. Amin. Dan juga sobat pemirsa yang bisnis, apapun ya, nggak hanya tanaman, juga subur. Amin. Jangan lupa sedekahnya. Baik, sobat pemirsa, ini tayangan yang menarik banget, yang biasanya kita jalan-jalan ya di kedai, atau di warung kopi gitu, atau di outlet makan, tapi outdoor sekarang ya. di outdoor nih, bertemu dengan Lihat ownernya tanaman. Mas Sabto ya, dari Good Plan ya. Masya Allah, luar biasa. Mas Sabto, boleh dong memberikan sedikit tips atau kiat-kiat bisnis bagi sobat Islamic Planner nih, agar sobat Islamic Planner ini bisa tergugah untuk segera action. Terus bagaimana sih kiat-kiatnya untuk berbisnis? Oh, Nji. Kalau dari saya, pengalaman saya dulu adalah pertama kali kita pisahkan dulu antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis kita, Tat. Jadi misalkan saya rencana mau bisnis nih, mau mulai bulan depan misalkan. Saya ada uang 1 juta misalkan. Ya sudah, itu berarti 1 juta itu adalah uang bisnis. Pisahkan dengan uang kita sebagai pribadi. Jadi 1 juta itu kita catat betul-betul, dikeluarkan untuk apa saja, pemasukannya kemudian berapa, sehingga nanti cash flow-nya jelas. Memang tujuannya nanti untuk mengembalikan lagi ke bisnis tersebut, uangnya balik ke situ. Kita sebagai owner mungkin boleh mengambil kelebihan dari uang bisnis itu, tapi dengan ibaratnya dengan tidak asal-asalan ngambilnya. Jadi kita sesuaikan dengan laporan keuangannya. Kalau untung 1 juta kan nggak mungkin kita ngambil 5 juta kan, Tat? Iya. Nah, jadi kalau untung 1 juta ya kita bisa ambil 200, 300, sisanya kembalikan lagi ke bisnis tersebut. Itu penting sekali karena banyak juga perusahaan yang sudah besar tapi keuangannya masih campur, sehingga bingung sebenarnya penghasilan dari bisnis itu berapa, pengeluaran dari bisnis berapa, pengeluaran saya sebagai pribadi berapa, itu juga bingung nantinya. Dan yang kedua adalah berapapun modal yang dimiliki, mulai saja. Saya juga tidak langsung sebesar ini, Tat. Dulu hanya kecil, 1/10-nya. Saya mulai dengan 1/10 di samping rumah kontrakan, ada halaman kecil. Hanya 1/10 dari yang sekarang, saya mulai di situ. Dan itu juga tidak langsung bikin begitu. Saya mulai dengan nyicil. Saya ketika punya uang, saya beli pipanya dulu berapa. Saya punya uang, saya beli baja ringannya. Ini kan pakai baja ringan, Tat, ya. Iya. Berapa batang nyicil. Terus numpuk, baru mulai dibikin. Jadi kalau menurut saya, kalau harus nunggu besar dulu uangnya baru mulai, kelamaan. Mending langsung mulai, langsung merasakan, oh ternyata bisa, dan bisa langsung dievaluasi. Kalau nunggu besar, nggak ada yang dievaluasi. Tidak dapat pelajarannya, tidak dapat ilmunya nanti. Masya Allah, nih luar biasa nih motivasi dari Mas Sabto nih. Kalau kita mau memulai bisnis tuh jangan ya nunggu modalnya berapa, harus besar, harus eksis, harus semua yang terbaik. Yang dipunya berapa, itulah yang dimulai dulu aja. Segera mulai. Dan
kalau bisnis itu nikmatnya itu pada proses perjalanan bisnisnya loh pemirsa. Bukan bagaimana kita hasil yang kita dapat tidak, tapi proses perjalanan bisnis ini yang ilmu itu akan ya menaungi kita atau mengiringi kita agar kita itu lurus gitu ya. Iya, Tat. Masya Allah luar biasa. Wah Mas Sabto ini ilmunya banyak sekali atas sharing-sharing hari ini. Iya, Tat. Terima kasih banyak Ya, nih. sama-sama, Mudah-mudahan Allah mudahkan bisnisnya, amin. terus bisa berkembang, sedekahnya semakin luas lagi, bisnisnya subur, tumbuh. Makasih banyak Mas Sabto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat pemirsa, demikianlah tayangan yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, komen, dan share seluas-luasnya agar tayangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Saya undur diri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.